Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menonton channel siaran Agung Pos YouTube, saya sedang berada di ruang Camat Sungai Pinang, yaitu Ibu Sri Yuherleni SE. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bu Camat, kalau tidak salah Ibu Camat ini sudah 4 bulan di sini lebih kurang. Apa yang sudah Ibu laksanakan sebagai tugas kecamatan? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak atas kunjungannya datang ke kantor Camat Sungai Pinang. Alhamdulillah sudah hampir memasuki tahun bulan keempat kita menjabat sebagai camat Kecamatan Sungai Pinang. Selama 4 bulan, alhamdulillah di sini 12 desa itu rata-rata sudah saya kunjungi, Pak. Ya, ya. Dan di sini juga terdiri dari 12 desa dan 1 kelurahan. Di antara 12 desa itu memang medan wilayah yang harus kita tempuh hanya sekitar 2 desa, Pak, yang mengalami kesulitan untuk menjangkaunya. Tidak ada kelurahan pun. Berapa? Kelurahan tidak ada. Kelurahan 1, Pak. Ada kelurahan. 1 kelurahan yang wilayahnya termasuk di wilayah kecamatan. Oh ya, di ibu kota kecamatan. Ya. Ya. Di antara 12 desa itu 2 desa yang memang menjangkaunya untuk akses menuju ke desa, 2 desa itu mengalami kesulitan, Pak. Kesulitan, tapi dia sudah ada akses jalan. Sudah ada. Artinya cuma jalannya yang jelek. Ya, Ya. jalannya yang agak mengalami kesulitan untuk dijangkau roda 4. Iya, ya. Ada upaya-upaya Ibu Camat untuk menyampaikan ke kabupaten supaya terbangun. Alhamdulillah kita sampai hari ini untuk desa Pinang Mas itu, Pak, sudah kita mengajukan beberapa proposal mungkin Ya. ke bagian PU nanti. Ya. Mungkin ada nanti tindak lanjutnya, kami berharap dari pemerintah Ya. Kabupaten Ogan Ilir sehingga masyarakat yang desa tersebut itu mudah untuk dijangkau. Ya. Otomatis kalau mudah dijangkau, hasil pertanian, hasil perkebunan dari masyarakat tersebut bisa dibawa untuk dijual ke ibu kota. Artinya dampak ekonominya sangat jelas Ya. kalau jalannya bagus. Ibu Camat, tentu di 12 desa yang berada di wilayah Ibu yang sudah dikunjungi, selain dari ada temuan jalan tadi yang kurang bagus, tapi aksesnya sudah bisa dilewati, temuan apa saja yang Ibu temui selama kunjungan ke desa? Ada beberapa desa, Pak, masalah jaringan. Iya, iya. Jadi mungkin sini ada salah satu desa kita itu agak kesulitan masalah jaringan. Jadi kalau kita untuk memberikan informasi sifatnya yang melalui media sosial itu agak mengalami kesulitan, Pak. Kesulitan. Desa-desa mana? Pinang Jaya. Pinang Jaya. Ada mungkin rencana pemerintah daerah untuk membangun tower atau gimana? Sejauh ini kemarin sudah ada dari pihak Dukcapil memberikan mungkin jalan, Pak, Ya. bahwa diminta pada desa-desa yang memang tidak mempunyai jaringan, karena saat ini berkaitan dengan pelayanan dari Dukcapil Ya. itu masalah kios pelayanan administrasi, Pak. Ya. Dan kebenaran di Sungai Pinang ini kan termasuk yang sudah melaksanakan pelayanan administrasi itu 100%, Pak. Iya. Jadi cuman kendala di kami satu desa Pinang Jaya itu masalah jaringan, dan Ya. kemarin sudah kami ajukan ke Dukcapil untuk ditindaklanjuti, Pak. Dibangun semacam tower supaya jaringannya lancar. Bu Camat, tentu Ibu itu kan selain dari hal-hal melihat berbagai hal di desa, tentu pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala desa menjadi prioritas juga. Ya. Pengontrolannya atau mendatanya. Ya. Bagaimana menurut monitor Ibu selama kunjungan, apa yang tentang pembangunan yang ada di desa yang dilaksanakan oleh kepala desa? Sejauh ini, Pak, kita selalu bekerja sama dengan ada pendamping desa, Pak. Ya. Di kecamatan kita ada Ya. pendamping desa dan pendamping lokal desa. Ya. Jadi untuk berkaitan dengan kegiatan fisik yang nanti sumbernya dari dana desa itu sudah kita cross check ke lapangan, dan sebagian desa itu sudah melaksanakan 100%, Pak. Yang untuk tahun berjalan. Untuk tahun berjalan. Untuk Ya. di tahap 1 di 2021. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang keluar dari perencanaan. Iya. Kalau yang sudah perjalanan pembangunannya bagaimana? Ya sudah alhamdulillah tidak ada kendala. Artinya tidak ada kendala, tidak ada laporan yang masuk dengan Ibu Camat, karena orang baru ini biasanya sering menjadi
tempat masyarakat melapor. Ya, sebagian Untuk kinerja Jawa. alhamdulillah sampai sejauh ini memang Ya. ada Pak pendaftarannya sudah kita selesaikan. Iya, sekarang saya ingin nanyakan masalah pendidikan. Tentunya kan di sini banyak sarana pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan kendalanya tadi kita sudah tahu jaringan. Ini bagaimana monitor Ibu tentang aktivitas para tenaga pengajar dan para murid-murid selama pandemi dan sekarang sudah ada program tatap muka. Silakan. Saat ini Pak, memang pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah itu Ya. sudah mulai melaksanakan tatap muka. Tatap muka. Dan kami juga sudah monitoring beberapa sekolah dari mulai PAUD Ya. sampai dengan tingkat SLTA itu sudah Ya. kami kelilingi kemarin, sudah kami pantau Pak. Ya, ya. Dan kegiatan sesuai dengan jadwal itu sudah berjalan dengan normal Pak. Ya, sudah. Walaupun memakai dengan sistem jadwal. Jadwal. Artinya gantian. Memakai jadwal, mungkin jam-jam pelajarannya itu agak bukan seperti normal, hanya ada 2 jam sampai 4 jam. Iya, iya. Itu. Dan kami juga berharap dan kami tekankan, selalu kami tekankan kepada tim pengajar bahwa harus selalu meningkatkan sistem pembelajaran kepada anak-anak didik kita semua. Kami berharap daripada anak-anak didik kita inilah yang akan menjadi ujung Ya. tombak untuk pembangunan kita yang akan datang. Ada berapa SD, berapa SLTP dan SLTA di kecamatan? Sekolah yang ada di Kecamatan Sembilan itu Muhammadiyah. Ya. Di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah. Bu Camat, selama Ibu Camat berkunjung ke desa kan ada di sana BPD Ya. yang katakanlah sebagai mitra kepala desa yang sekaligus menjadi tenaga sosial kontrol dalam berbagai kegiatan kepala desa termasuk pembangunan. Apa penekanan Ibu pada BPD? Di sini Pak, kita tahu bahwa BPD itu peranannya sangat penting di desa Pak. Ya. Salah satunya mungkin pengawas Pak ya, bukan Ya. pengawas dalam artian menekankan kepada kepala desa, tetapi Ya. hanya pengawas dan juga sekaligus mitra. Ya, ya. Dan di sini saya selalu menyampaikan kepada BPD harus selalu bekerja sama Ya. dengan pemerintah desa dalam usaha untuk memajukan desa Pak. Ya, ya. Jadi di sini alhamdulillah untuk di Kecamatan Pinang itu tidak ada kendala Pak dengan Ya. BPD. Ya. 12 desa itu selalu bersinergi Pak. Artinya BPD harus berperan aktif ketika ada yang perlu dikasih tahu untuk perbaikan Ya. tahu. Jadi pada saat contoh kecil itu pada saat kita musyawarah itu selalu harus melibatkan BPD Pak. BPD. Jadi Iya, BPD iya. memang tugas BPD juga kalau seperti contoh musdes itu memang yang lebih berperan itu BPD. BPD. Ya. Di kantor kecamatan ini ada berapa tenaga kerja? Tenaga kerja kita Pak ada di sini posisi alhamdulillah semuanya terisi Pak. Ya. Masih ada 4 orang. Dan memang kita masih kekurangan tenaga PNS yang Ya. memang harus mungkin kami ajukan Pak, karena di sini sangat membutuhkan di kecamatan ini Ya. karena tugas-tugas kita semakin hari semakin memang Ya. berat dan kami masih kekurangan pegawai. Pegawai. Artinya di bagian-bagian itu perlu diisi. Iya, perlu diisi. Bu Camat, baru-baru ini kan ada Pak Wakil Gubernur membagikan beras Iya, Pak. bantuan. Nah, yang mendapat bantuan ini kategorinya warga yang bagaimana? Itu berdasarkan dari informasi dari dinas sosial itu Pak, memang yang warga yang benar-benar tidak mampu. Tidak mampu. Tidak mampu dan memang layak untuk diberikan bantuan. Alhamdulillah kemarin Bapak Wakil Gubernur Ya. kami sangat bangga bahwa beliau menempatkan Kecamatan Sungai Pinang untuk launching Ya. pemberian bantuan beras itu untuk masyarakat yang tidak mampu. Ya, kalau kami boleh tahu berapa ton untuk berapa warga? Kemarin itu khusus masih di kelurahan Pak, Oh, di warga kelurahan, dan untuk saat ini desa juga sudah kami ajukan untuk saat ini. Tapi kalau yang kemarin memang terfokus untuk masalah untuk kelurahan saja. Kelurahan, tapi itu diminta juga untuk selanjutnya untuk desa. Untuk desa, tapi Ya. dalam proses Pak. Dalam proses. Tawa yang Ya. investasi kemarin memang diperuntukkan untuk kelurahan. Iya, iya. Masyarakat yang bagaimana itu yang mendapat itu? Apa yang ini kan ada bantuan-bantuan lain selain dari bantuan gubernur? Ya. Ada apa BLT, ada apa namanya lain-lain bantuan itu. Itu kalau mereka yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah apa bisa
Masih tetap dikasih. Itu Pak. Ya. Kemarin peruntukan yang diberikan bantuan dari Wakil Gubernur itu dari khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Itu memang diperuntukkan untuk masyarakat yang benar-benar belum tersentuh bantuan. Ya. Jadi kalau yang sudah menerima PKH, sudah menerima BLT atau bentuk bantuan pemerintah lainnya itu tidak dimasukkan dalam daftar penerima bantuan tersebut. Ya. Bagaimana dengan vaksinasi di kecamatan itu? Itu Pak, kami bekerja sama dengan Puskesmas, di Puskesmas Kecamatan Sungai Pinang. Sejauh ini sudah melaksanakan vaksin Pak, terutama kemarin sasaran kami anak-anak sekolah SMA. Dan itu sudah terrealisasi Pak. Kalau masyarakat umum? Masyarakat umum juga terus Pak. Terus dilaksanakan. Mungkin kendalanya di jumlah vaksin, ketersediaan vaksin. Iya. Hanya itu Pak. Artinya vaksinnya yang mungkin kurang. Iya. Kalau masyarakatnya alhamdulillah antusias Pak. Artinya masyarakat siap divaksin, namun mungkin kendala di ketersediaan vaksin. Karena memang mungkin dari dinas kesehatan mungkin terbatas Pak untuk saat ini bantuan vaksin. Tapi kemarin hasil kami rapat juga di kabupaten itu harus diperbanyak lagi. Ya, artinya bakal ada lagi vaksin susulan. Bakal ada Pak. Iya. Walaupun mungkin belum juga, sehingga pada gilirnya semua tervaksin. Ya. Bu Camat, mungkin di akhir waktu ada himbauan kepada masyarakat, kepada perangkat desa, kepada kepala desa, kepada instansi yang ada di kecamatan Ibu, termasuk mungkin harapan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Ogan Ilir, Pancawijaya. Silakan. Terima kasih Pak. Kami dari pemerintah Kecamatan Sungai Pinang sangat berharap, terutama kepada instansi-instansi khususnya dari PTD pendidik Puskesmas, dari segi pendidikan, dari kepala desa dan perangkat. Mari kita sama-sama bekerja sama untuk memajukan Kecamatan Sungai Pinang khususnya dan Kabupaten Ogan Ilir pada umumnya untuk menjadikan Ogan Ilir bangkit kembali. Masyarakat khususnya Kecamatan Sungai Pinang, mari kita sama-sama menjaga kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Sungai Pinang, sehingga Kecamatan Sungai Pinang ini saya berharap kan kedepannya menjadi contoh untuk kecamatan-kecamatan lain dari segi keamanan, dari segi ketertiban, dan dari segi mungkin kebersamaan dan tidak adanya keamanan supaya kondusif. Kedepannya jadi kita tetap intinya bersama-sama untuk memajukan Ogan Ilir bangkit kembali. Ibu Sri Yuharleni SE, Camat Sungai Pinang, terima kasih banyak penjelasannya. Mudah-mudahan ini akan menjadi masukan bagi pemirsa, terutama kepala desa, perangkat desa, supaya sama-sama menjalankan akses pembangunan yang sudah disalurkan, sehingga desa-desa di Kecamatan Sungai Pinang ini bisa bersaing kemajuannya dengan desa-desa di kecamatan yang lain. Demikian juga dinas instansi yang ada diharapkan supaya menjadi mitra sekaligus bersama-sama untuk memajukan Kecamatan Sungai Pinang, sehingga Kecamatan Sungai Pinang menjadi contoh kecamatan-kecamatan yang lain. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Camat Sungai Pinang Sri Yuharleni SE. Hari ini insya Allah ke depan kami lagi akan mengadakan wawancara dengan momen yang lain. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.